Salam pendengar cerita misteri. Selamat datang di konten Amis Audio Misteri, konten yang akan menemani aktivitas teman-teman dimanapun berada, yang akan menceritakan tentang horor, misteri dalam bentuk audio yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa horor dan misterinya masih terasa. Oke, pada episode kali ini saya akan menceritakan tentang cerita horor dan misteri dalam bidang aviasi. Kalau episode sebelumnya kita menceritakan masalah horor cerita misteri dalam moda transportasi bis, sekarang saya akan membagikan cerita yang saya dapat dari media sosial dalam bidang aviasi. Oke, mari kita mulai ceritanya. Untuk cerita kedua kali ini, saya akan membagikan cerita dari rekan kita dengan pengalamannya bekerja di Terminal C Bandara sebagai teknisi yang memperbaiki pesawat-pesawat yang lagi bermasalah. Oke, langsung saja ke ceritanya. Aku mau membagikan pengalaman mistis ketika masih aktif bekerja di salah satu maskapai penerbangan di Terminal C Bandara. Waktu itu masih menjadi tempat beroperasinya beberapa perusahaan penerbangan. Di apron remote atau tempat yang memarkirkan pesawat yang sudah tidak beroperasi atau pesawat yang rusak yang tidak mungkin diterbangkan lagi karena kecelakaan. Kebetulan malam itu habis diguyur hujan, membuat suasana tempat parkir bangkai pesawat terkesan sepi. Ditambah tempatnya yang lembab dan membuatku enggan untuk melewati area tersebut. Karena adanya pesawat yang mengalami masalah teknis, mau nggak mau mengharuskan untuk segera mengganti kerusakan teknis dari pesawat tersebut. Kebetulan kerusakan tersebut terdapat pada audio kontrol di sisi kokpit yang tidak berfungsi. Aku dan rekan-rekanku berburu-buru menuju ke apron untuk mengambil item yang sama pada tempat yang sedang diperbaiki. Sesampainya di dalam kabin, hawa pengap langsung menyerbu penciumanku. Benar-benar tidak nyaman rasanya. Nah, pas di dalam kabin ini, aku menyapu pandangan sekeliling. Di sana hanya ada kursi penumpang kosong dan hanya ada kita berdua. Ketika aku memutar konektor pada panel audio, pandanganku masih menghadap ke arah kursi penumpang. Karena kondisi kabin yang agak gelap, tiba-tiba aku melihat ada sesuatu yang janggal. Di kursi penumpang, di baris ketiga duduk di aisle seat atau tempat duduk yang ternyaman bagi penumpang yang tidak ingin terjebak di antara penumpang lain, ada sosok perempuan memakai baju putih. Matanya menatap sayu ke arah jendela, seolah ada energi lain yang memaksa mataku untuk terus menatap sosok itu, membuat tubuhku gemetar. Tapi yang bikin aku gemetaran takut, di dahi dan mata sosok perempuan itu mengucur darah. Tak lama sosok itu pun berdiri, berjalan gontai sambil memegang boneka. Sosok itu berhenti tepat di depan toilet dalam pesawat dan kemudian menghilang. Aku tersadar ketika rekanku menampar pipiku. Dia terlihat panik. Katanya dia memanggil namaku berulang kali, tapi aku gak menyahuti. "Mas, ada apa ya?" tanya rekanku penasaran. Setelah aku tak menanggapinya, sampai tiba rekanku meraih tanganku dan menariknya setelah yakin kalau aku sudah berhasil melepas panel audio. "Ayo mas, cepat keluar." Aku dan rekanku pun berdesakan berusaha keluar melalui pintu kokpit yang sempit, menuruni tangga di sebelah kiri pesawat, lalu lari tunggang langgang menjauh dari apron. Nafas ngos-ngosan sesampainya aku di dalam pesawat yang hendak aku perbaiki. Aku langsung mengganti item tersebut agar pekerjaanku segera selesai. Namun ketakutanku gak sampai di situ aja. Kebetulan rekanku yang dari tadi menemani tidak ikut naik ke pesawat. Jadi aku sendirian mengganti audio kontrol panel yang ada di ruang kokpit. Aku tarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk kembali tenang. Namun setenang apapun itu, setelah kejadian barusan, tetap saja jantungku terasanya berdebar gak karuan. Buru-buru aku langsung memperbaiki kerusakan pada audio tersebut. Hingga ketika aku selesai dan baru saja mau turun, mataku tak sengaja melihat sosok perempuan yang sama. Dia tersenyum ke arahku sambil menggerakkan kepalanya, benar-benar menyeramkan. Untung saja dia tidak menyerang fisik, namun tetap saja mentalku yang kena. Ternyata tidak hanya aku saja yang diganggu oleh sosok penumpang tak kasat mata tersebut. Banyak rekan kerjaku yang sering melakukan kegiatan malam di apron dan diganggu oleh sosok-sosok penumpang tak kasat mata. Bahkan ada juga yang bercerita kalau salah satu pekerja yang pernah bertemu dengan penumpang dari korban eksiden yang meminta tolong. Dan mengerikannya lagi, anggota tubuhnya sudah tidak utuh.
bahkan sosok-sosok penunggu di area toilet pesawat, dan sosok-sosok anak-anak yang sering berlarian di dalam kabin. Namun seiring berjalannya waktu, karena semakin maraknya dunia penerbangan, maka bandara mengembangkan apron dan merelokasikan bangkai pesawat untuk keluar atau dijual dan diganti dengan armada baru, menjadikan area tersebut sekarang tampak lebih terang dan damai. Ya, walaupun masih ada yang sering diganggu. Besoknya, 3 jam setelah mengerjakan perawatan rutin pesawat, aku bertolak ke tempat lain dari Jakarta. Setibanya di sana, aku dijemput oleh driver untuk menuju hotel. Hotel di tengah kota yang tampak sepi dan agak serem. Aku baru sadar kalau malam ini tidak sehotel dengan rekan kerjaku. Jadi aku kebagian di hotel sendiri, sedangkan 2 rekan kerjaku ada di hotel lain. Malam itu sudah lewat tengah malam. Setelah check-in, aku pun langsung menuju kamar hotel yang ada di lantai 3. Dan rasanya sangat lelah sekali, sehingga aku nyalakan TV agar suasana di kamar tidak terlalu sepi. Hingga tak lama aku pun tertidur, dan entah sudah berapa jam aku tertidur, aku kemudian terbangun karena suara AC yang mendadak berisik. Aku ambil remote AC dan mematikannya. Setelah AC mati, lah kok TV yang kemudian hidup sendiri. Awalnya aku masih berpikir positif, mungkin remote TV aku duduki dan nyala sendiri. Namun ketika aku cari, ternyata remote TV tergeletak tak berdosa di atas meja kecil di sebelah kanan ranjangku. Aku pun terkejut ketika tiba-tiba TV mati sendiri dan nyala kembali. Di sana, channel TV di angka 10, kemudian gelap, nyala lagi di channel angka 9. Begitu seterusnya sampai menunjukkan angka 1 dan kemudian mati. Pas TV mati, dengan jelas aku melihat pantulan pada layar TV. Ada sosok perempuan sedang duduk di sebelah kananku di atas ranjang. Sedangkan ketika aku menoleh, nggak ada siapapun. Aku pun kembali melihat pantulan di layar TV dan sosok itu masih terlihat jelas. Dan sosok perempuan itu adalah sosok perempuan yang aku lihat di kabin pesawat. Rasanya jantungku berdebar kencang, benar-benar diambang ketakutan yang luar biasa. Di samping itu, aku yang ingin sekali bangkit dan berlari keluar kamar tidak bisa menggerakkan tubuh, kaku sama sekali. Gak tahu berapa menit aku terpaku, tiba-tiba sekedipan mata sosok perempuan yang ada di pantulan layar TV itu menghilang, berganti dengan suara orang yang lagi mandi. Jelas banget ada orang yang bergumam di kamar mandi, seperti orang mandi sambil nyanyi. Saat itu juga tubuhku bisa digerakkan. Aku kemudian berlari menuju pintu kamar, membukanya, dan ternyata koridor hotel gelap sekali. Aku urungkan niat untuk keluar dan kembali masuk tanpa berani menoleh ke belakang. Kemudian aku bergegas menelpon resepsionis hotel, berharap seseorang mengangkat telepon dan menolongku. Gak lama, petugas datang dan memeriksa kamar. Dan anehnya, tidak ada suara berisik lagi ketika petugas itu menyalakan AC, dan koridor pun terang benderang saat petugas itu datang. Malam itu benar-benar aku terjaga sampai pagi. Oke guys, begitulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh rekan kita di dunia aviasi. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, and share agar saya bisa menceritakan kisah-kisah horor dan kisah-kisah misteri lainnya untuk menemani aktivitas teman-teman dimanapun berada. Salam Amis Audio Misteri.